Amerika Serikat tolak ucapan selamat ke Prabowo sementara Putin ucapkan selamat. Apakah Presiden ke-8 akan merapat ke Rusia? Mari kita bahas. И Пестухов стоял искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Посещал Сочи для переговоров с руководством СССР. Наши беседы с господином Видодо Sahabat Bagi Media, Indonesia akan menentukan pilihan sekutunya di masa Presiden ke-8. Itu karena dunia tahu, bila Indonesia ganti pemimpin disitulah pemimpin dunia, akan berebutan siapa yang akan Indonesia pihak. Lihatlah seperti masa kepemimpinan Amerika Serikat, yaitu Donald Trump yang aman dan berteman dengan negara-negara lawannya, seperti Rusia dan Korea Utara. Dan seketika itu Amerika Serikat berubah, menjadi pemantik perang di mana-mana. Dalam hal ini, King Narto bisa pastikan negara yang makmur, ataupun chaos itu karena baik dalam memilih pemimpin. Sahabat Bagi Media, seperti yang kita tahu, bila dahulu Indonesia selalu merapatkan barisannya ke Rusia. Seringkali pemimpin-pemimpin Rusia, selalu mengucapkan selamat pada Indonesia bila presiden kita digantikan. Seperti baru-baru ini yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Prabowo Subianto. Putin mengingatkan, Prabowo akan relasi kuat antara Rusia dan Indonesia, sejauh ini. Prabowo sendiri saat ini baru menang telak, melalui penghitungan versi quick count atau hitung cepat, dari sejumlah lembaga survei. Ucapan selamat oleh Putin kepada Prabowo disampaikan di situs resmi Kremlin. Relasi Republik Indonesia dan Republik Federasi Rusia, lanjut dia, berlandaskan prinsip-prinsip persahabatan yang tulus dan saling menghormati. Putin juga mengatakan hubungan kedua negara terus berkembang, di berbagai bidang kerjasama sehingga tercipta kerjasama yang semakin erat. Dalam pernyataan itu, Putin meyakini kegiatan Prabowo sebagai kepala negara akan berkontribusi terhadap peningkatan kerjasama Indonesia dan Rusia. Ia juga yakin, jika nanti Prabowo memimpin akan banyak berperan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Presiden Rusia itu lantas mendoakan agar Prabowo sehat dan sejahtera. Sahabat Bagi Media, berbeda dengan Rusia, Amerika Serikat justru menyatakan sebaliknya. Amerika Serikat masih menolak untuk memberikan selamat kepada Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Gedung Putih mengatakan, pihaknya baru akan memberikan selamat pada waktu yang tepat, atau saat KPU Indonesia telah resmi mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu Presiden 2024 ini. Melansir VOA, Prabowo merupakan mantan Jenderal Angkatan Darat TNI, yang selama lebih dari 1 dekade dilarang masuk ke AS, lantaran tuduhan terkait dengan pelanggaran HAM. Penghitungan awal dari beberapa lembaga survei, menunjukkan bahwa Prabowo mengungguli saingannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, memperoleh lebih dari 50% suara, atau ambang batas untuk menghindari pemilu putaran kedua. Sementara, penghitungan resmi dari KPU baru akan dirilis bulan depan. Namun Prabowo telah mengklaim bahwa ia menang, dan mengatakan kepada ribuan pendukungnya di ibu kota, Jakarta, bahwa ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Sejumlah pakar dari negara lain memprediksi nasib demokrasi Indonesia, jika Prabowo Subianto menjadi presiden. Dari laporan sejumlah lembaga survei, Prabowo dan pasangannya Gibran Rakabuming unggul telak versi quick count atau hitung cepat. Peneliti senior untuk studi Asia Tenggara dari lembaga think tank Council on Foreign Relations atau CFR, Yoshua Kurlanzik, menilai Prabowo bisa saja memimpin negara secara otoriter jika menjadi presiden. Prabowo, kata dia, memiliki hubungan dekat dengan seluruh angkatan bersenjata dan menampilkan dirinya sebagai pemimpin otokratis di masa lalu. Sementara itu, Profesor Politik Asia Tenggara dan Masalah Keamanan dari National War College di Washington, Zakari Abuza, menilai kondisi Indonesia kian buruk di bawah kepemimpinan Prabowo. Mantan anggota militer yang menjadi pemimpin negara, lanjut dia, bisa menjadi tanda kembalinya masa kelam pemerintahan otoriter. Dia lantas membandingkan masa presiden saat ini Jokowi yang dikelilingi banyak jenderal angkatan darat. Analis senior Asia Tenggara dari perusahaan intelijen Veris Maplechrov, Laura Swartz, juga punya penilaian khusus soal Prabowo. Laura lantas menyinggung bahwa ex-jenderal itu yang sempat menyarankan penghapusan masa jabatan presiden dan mengakhiri pemilihan langsung. Kondisi semacam itu, kata dia,
akan menurunkan minat asing untuk berinvestasi di Indonesia. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka!